Saya dari sini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jadinya di sini bosan saya merasa ngasih nabi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada siswa yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi. Berterima kasih saya kepada Mbak Mita sama Om Agus. Jadi budaya Pak Agus sama Bu Mita. Terima kasih untuk bisa meluangkan waktu dalam rangka diseminasi kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa perlu diketahui bahwa gelarnya kebetulan saya di sini itu saat ini saya juga berperan sebagai pengajar praktik PP gitu istilahnya. Kalau yang di grup penggerak itu ini CGP itu berita sama Pak Bus CGP. Nah CGP itu ada PP-nya, pendampingnya. Nah, PP itu pengajar praktik. Saya itu termasuk PP pengajar praktik. Nah saya juga ditugaskan di Kabupaten Pati, meskipun status saya itu PP Kota Semarang. Kegiatan ini salah satu kegiatan yang cukup penting bagi pendidikan guru penggerak PGP. Penting dalam hal CGP itu mendapatkan ilmu apa, maka perlu disosialisasikan, perlu diseminasikan, perlu diseminarkan dalam bentuk aksi nyata. Panjenengan yang ada di sini, teman-teman guru yang muda-muda, dikoordinir oleh Mbak Linta ini yang sangat muda sekali. Sudah bersiap, sudah pada di meja saya, sudah saya beri catatan penilaian dari kepala sekolah untuk mendaftar CGP yang angkatan 11. Kalau di angkatan 11 menindak, ya di angkatan berikutnya tetap ada semangat. Saya berharap begitu. Khusus untuk Bu Linta harus menjadi teladan dari adik-adiknya, teman-teman semuanya. Jadi perlu diketahui bahwa mengikuti CGP itu bukan dengan target menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi kepala dinas, bukan. Kalau itu bonus. Saya belum mengikuti CGP juga tidak tahu kalau mau kalau akhirnya jadi seperti sekarang. Tapi itu bonus saja. Artinya Bapak Ibu, teman-teman semua dan para siswa, sekolah itu membutuhkan perubahan. Saya selalu bilang begini ya, Bu Linta ya. Umur kita Bapak Ibu itu bertambah terus. Tapi setiap tahun siswa yang ada di SMA itu ya segitu terus umurnya. Jadi yang kelas 10 ya umurnya ini berapa? Kelas 11. Rata-rata umurnya kelas 11 itu 16 tahun. 15-16. Kelas 10 14-15. Nanti 16-17 kelas 12. Segitu terus yang kita hadapi umurnya. Tapi Bapak Ibu guru nambah terus umurnya. Apa maknanya dari situ? Bahwa kehidupan siswa SMA kita itu selalu begitu, dihadapkan dengan perkembangan yang lain, teknologi, situasi zaman yang berubah, gitu. Dan kita yang bertambah terus umurnya, tambah tua. Mestinya harus semakin bijaksana dan mulai berpikir bahwa saya juga harus ada perubahan. Masa ketika umurnya 30, Pak Cici sekarang berapa? 3. Bapak Ibu yang P3K mudah-mudahan 90-an itu berarti usianya masih 30 lagi. Bu Indah ini 28 gitu ya. Jadi ketika kita menjadi guru yang umurnya 28, 29, berbeda nanti ketika kontrol. Apakah semakin bertambah usianya terus semakin tak solid? Enggak, justru semakin mantap. Jangan ketinggalan dengan perubahan. Beberapa perubahan yang ada itu memang tuntutan zaman. Kalau Bapak Ibu guru itu saja mengajarnya, seperti aku mengukur tata ulang dan sebagainya, maka bagi anak kita ini jenuh, anak-anak kita jenuh. Siswa-siswa sekarang ketika langsung diberi saja materi-materi itu saja itu mereka jenuh. Anak-anak sekarang itu kan perlu kreativitas. Para siswa kita ada berapa siswa ini? 4 ini pasti kalau ditanya gurunya yang mana yang di sana pasti yang ngajarnya berinovasi, kreatif. Contoh, ada guru yang itu nggak boleh karena begini nanti digunakan begini.
berarti mindsetnya negatif. Selama kita beri kepercayaan kepada siswa, boleh di pelajaran saya pas ngajar biologi boleh gunakan, tapi disepakati dari awal dengan siswa gunakan dengan baik, tidak untuk mencari hal-hal yang lain. Maka HP itu hanya HP ini sudah bisa untuk belajar apapun. Gitu. Jadi gurunya ketika panjenengan semua bahasa sekarang pemrungsung, guru nyampe pembelajaran dan sebagainya, bermodalkan HP dan masuk kelas. Yuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba setiap siswa saya persilakan buka HP-nya, browsing, temukan materi tentang itu, apapun dapatnya. Udah, maju silakan cerita. Ditanggapi, gurunya itu siap sebetulnya. Tapi dengan cara itu, ini tak bocor ya siswa. Dengan cara begitu tidak kelihatan kalau kita tidak siap. Loh iya loh, jadi seperti itu. Maka inilah tuntutan zaman. Karena anak kita kalau era zaman sekarang HP dilarang, dawannya sangat lama. Tapi kita boleh longgar dengan catatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Inilah mindset. Bapak Ibu guru juga dituntut untuk selalu bisa menambah materi-materi baru apa yang mestinya dilakukan. Inilah yang salah satu hal yang dimasukkan dengan budaya positif. Bagaimana kita memberikan pelayanan pada siswa, kepada teman-teman. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru yang muda-muda di sini, karena lebih muda dari saya kan saya manggilnya Om. Kalau yang ibu-ibu mbak saja jangan tante ya. Itu. Ini hal-hal baik budaya positif. Nanti Pak Agus sama Bu Mita, 4 siswa ini akan menjadi bagian penting panjenengan untuk mendapatkan refleksi seperti apa. Nanti teman-teman ini ya ditunggu saja nih wis jadi guru penggerak, tapi pasti berbeda dengan guru yang di pojok itu. Gitu, pasti nanti akan ada bedanya. Maka teman-teman saya memotivasi untuk bisa mengikuti JDP. Kalaupun nanti delala kok tidak lolos ya jangan terus patah semangat. Jadi pengurus ini seperti karena menuruti pas sekolah itu jangan seperti itu. Menjadi diri sendirilah yang baik. Gitu. Jangan jadi guru, jangan jadi orang itu yang hanya yang penting bosnya senang jangan, itu tidak baik. Itu jadi pengurus jangan itu. Wah aku main pelatihan ini, guru-guru ini pas sekolah aku senang laku ini canda. Tapi carilah kenyamanan untuk diri. Tuh, nanti ketika melaksanakan kegiatan yang didasari dari itu tidak baik hasilnya, tidak baik menjalannya. Sepakat iya. Jadi ini saya akan lebarkan lagi itu bagus karena tidak sabar beliau untuk menyampaikan materi. Pada intinya mereka berdua ini menjalankan tugas sebagai KPP, tapi juga ingin saya sebagai agen nyata untuk bisa memberikan sesuatu yang beda pada teman-teman dan diri keseharian. Bagi para calon pendaftar ini jangan ngomong angelnya mas Tuhan. Tidak sulit. Salah satu nilai plusnya kepala sekolah juga belum penggerak, jadi pasti disupport gitu ya. Orang disupport atau dipukso gitu. Terima kasih dari saya kembalikan ke kita. Selamat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga sukses dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya menjadikan pemimpin kita ini. Di hari tadi sudah diterangkan oleh Bu Rita tentang budaya positif, tapi saya akan mengulas sebentar supaya kita paham betul teori-teori yang sudah dijelaskan oleh Bu Rita. Karena masih ada saya beberapa pemikiran kita mungkin akan ada kerancuan. Ini hanya untuk mengulas dan menulisnya saja. Bu, langsung next saja. Baik, Bapak Ibu, pada tujuan pendidikan itu dalam kalimat penuntun sebelumnya adalah kalau kita sering di kelas di ruang guru itu ada kalimat sering kita mendengar kalimat sekolah yang menyenangkan.
kalimat menuntut ini yang dimaksud sekolah menyenangkan Bapak Ibu. Bukan termasuk sekolah menyenangkan itu terus udah saya mohon maaf, senang-senang nyanyi dan sebagainya, itu tidak. Ini perlu diluruskan. Karena mindset seperti itu sebetulnya mohon maaf keliru. Nah, ketika seseorang menuntut itu mengarahkan anak untuk berpendidikan yang baik, untuk belajar yang baik di kelas supaya kelasnya menyenangkan, supaya mereka itu punya minat dan bakat untuk belajar. Yang dimaksud sekolah menyenangkan itu seperti itu. Maka ketika menurut saya, ketika kita mendengar ada kalimat menyenangkan nyanyi di kelas ya saya cuma diam saja. Ya kan, pemahaman ini memang seperti itu. Tapi ini kalau kita luruskan, maka Bapak Ibu kita semua harus mempunyai yang namanya modul atau program kegiatan kelas supaya tidak membosankan. Itu sebetulnya seperti itu Bapak Ibu di guru pendidikan. Apakah di kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 sama? Sebetulnya hampir sama, cuma beda caranya saja. Di kurikulum 13 penerapan karakter, kemudian di kelas juga disuruh untuk melakukan pembelajaran yang menarik, begitu kan. Di kurikulum 13 membuat inovasi pembelajaran. Di kurikulum Merdeka pun sama. Di kurikulum Merdeka pun sama. Lanjut. Kemudian budaya positif, lanjut tadi. Nah, budaya positif juga sama. Budaya positif itu terus apakah kita tidak boleh untuk menegur anak, kemudian menghukum anak, kemudian mengatakan anak sendiri itu sebelumnya ada prosesnya, ada batasannya. Contoh, ini yang sering dilakukan Pak Tulus dan saya sangat kagum dengan beliau. Apa? Ketika di kantin ada anak yang tidak memakai sepatu, kemudian Pak Tulus, Mbak, tolong kalau ke kantin pakai sepatu ya. Itu padahal yang dibicarakan adalah temannya, tapi yang di dialognya adalah temannya yang sudah memakai sepatu. Itu sudah termasuk mencerminkan budaya positif, Bapak Ibu. Tanpa harus mengambil sepatu tapi tidak usah kabel dan tidak. Ketika anak sudah terbiasa seperti itu, Bapak Ibu sudah terbiasa seperti itu, maka ketika seseorang anak melihat Pak Tulus, Pak Tulus dia orang sepatu, padahal yang ditegur adalah temannya yang sudah memakai sepatu. Apakah boleh? Boleh Bapak Ibu. Seperti itu boleh. Kemudian dulu mohon maaf saya pernah setiap kali masuk sebelumnya itu saya sering ini lengan baju kan biasanya cacat kulitnya diselengi ya. Terus ketika saya mencoba setiap masuk salaman, saya tidak banyak kata, ya cuma tangannya langsung saya kancingkan di sini. Setiap ketemu tak kancing, tidak banyak kata. Dengan sendirinya anak-anak ketika melihat kita, anak itu sudah mesti ya, dia seperti itu. Kalau kita punya budaya positif yang seperti itu, insya Allah untuk SMA serta itu akan semakin baik. Nah, makanya perlu kesadaran kita bersama untuk mewujudkan seperti itu. Tidak berlaku hanya STG 2K saja, tidak. Hanya berlaku untuk mata kesiswaan saja, tidak. Hanya berlaku untuk tatipnya saja, tidak. Maka kita bangun sama-sama gerakan menegur. Kalau anak kita sudah ada S berapa tuh? S5. Nah, itu kita terapkan juga. Maka kegiatan seperti itu semakin baik. Lanjut. Kemudian konsep utama budaya positif. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini loh yang dimaksud paradigma baru adalah pembelajaran yang dimana di kelas itu ada
adalah bervariasi, berinovasi. Sama dengan kurikulum yang kemarin kita lakukan. Sama. Jadi tidak ada ceramah saja, ada prakteknya, kemudian ada koordinasinya, membuat kelompok dan sebagainya. Sebetulnya sudah kita laksanakan dan anak pun sudah melaksanakan. Maka ketika pembelajaran saya, Pak Susi itu kasih dulu, wani aja, terutama literasi ya. Tulisannya salah, tak tanya, tulisannya salah dari awal, ini tugas siapa? Tulis dari awal Pak, ya silahkan dikerjakan. Karena dari awal sudah ada kesepakatan bersama. Itu namanya konsekuensi, bukan hukum. Pak Jenny, bukan hukum Jenny, tapi itu adalah konsekuensi. Yang kita terapkan adalah konsekuensi. Apakah benar? Karena yang melakukan yang bersalah adalah dirinya sendiri, yang mengoreksi adalah dirinya sendiri. Betul ya? Kemudian disiplin positif tadi saya sampaikan sudah Pak Tuh sudah memberikan contoh. Kemudian kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini yang berat. Karena kita harus memahami posisi anak satu persatu. Maka pembelajaran yang dengan paradigma baru di kelas itu adalah memproseskan anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, makanya ada satu kelas maaf, yang kelas A dengan model seperti itu tidak sesuai, dengan model seperti itu tidak sesuai, maka kita diberikan pemodelan ini. Memang tugas kita seperti itu, bukan ini guru pegang ini mau aneh-aneh, tidak seperti itu. Kita sama-sama belajar membenahi diri. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah ini Bapak Ibu yang sering kita laksanakan. Nah maka mohon maaf yang sebesar-besarnya mengucapkan kalimat ini kan peraturan anak, bukan peraturan guru, itu tidak tepat. Ini kan tugas anak, bukan tugas guru, ini juga tidak tepat. Maka nanti pemikiran-pemikiran seperti itu mohon kita sama-sama berubah sedikit-sedikit. Karena tiap tahun kita mendapatkan anak yang mempunyai tingkat kodrati yang berbeda, di zaman yang berbeda, dengan teknologi yang berbeda. Betul ya? Kemudian restitusi positif proses pengelolaan guru. Nanti juga dalam video sudah dijelaskan. Apakah restitusi itu harus seperti itu dengan kalimat yang seperti itu? Bukan. Kalimatnya tidak seperti itu, tapi boleh dengan menggunakan kata-kata yang lainnya. Tadi sudah saya contohkan seperti Pak Tulus. Ya, seperti Pak Tulus. Mbak, ke kantin pakai sepatu ya? Kira-kira kan enggak pakai sepatu gimana? Itu Pak Tulus. Just ternyata tak kirim tak sepatu, apalagi punya slogan. Ya, slogannya apa? Berbangga, itu istimewa. Kita bisa kita tiru, dan kita jangan malu, jangan merasa aku semua dan sebagainya. Justru ini menambah motivasi kita untuk belajar sama-sama. Dan ketika anak sudah mendengar yang proses seperti ini, sama anak juga merasa, oh iya Pak, ternyata saya di kelas itu ketemu dengan teman-teman yang seperti ini, jadi posisi saya harus seperti ini. Oh iya Pak, teman saya seperti ini, jadi posisi saya harus seperti ini. Maka dengan sendirinya akan tumbuh pemikiran-pemikiran positif. Kemudian keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang dibangun tanpa harus menghukum. Kemudian tadi ditanyakan oleh Pak Tulus, Pak, kalau sudah kita seperti itu kemudian berulang-ulang bagaimana? Jawabannya sama seperti tadi Pak Tulus. Jawabannya adalah jangan dengan dirinya kita yang seperti dengan ketika mengingatkan sepatu. Alhamdulillah di kantin sudah banyak tiap hari itu
banyak yang menggunakan sepatu. Kalau awal-awal itu apa namanya banyak pelanggan tidak memakai sepatu. Tapi ketika Pak Mus membiasakan seperti itu, Mbak, akhirnya Bapak Ibu yang lainnya ikut. Mbak, Mas, dan cuma sini saya benar mau bicara sebentar dipanggil. Tanpa harus berteriak dari jauh. Wah, sepatu biar dong. Wah, seperti itu. Benar ya? Kemudian segitiga restitusi itu sama. Segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siapa? sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hadir dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam aja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya,
Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di segitiga restitusi apakah harus seperti yang dicontohkan dalam video? Tidak, Bapak. Bisa menggunakan caranya sendiri. Yang penting adalah tidak ada kalimat yang menjatuhkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mendalami sesuatu yang lebih dalam lagi, kita itu punya pengalaman yang banyak dari siswa Bapak Ibu. Pengalaman apa banyak? Ada pengalaman pribadi, kemudian pengalaman dari luar, pengalaman mendidik anak, pengalaman masalah di rumah dan sebagainya. Itu kita bisa belajar dari situ. Bagaimana penanganan dan caranya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang berdiferensiasi, nah ini menjadi masalah besar. Menjadi masalah besar untuk kita bersama. Diferensiasi itu kebiayaan, kepenangan kebiayaan dan sebagainya.
Diferensiasi itu Bapak Ibu pembelajaran yang dimana kita itu memberikan support kepada anak dengan mereka dengan enaknya untuk belajar. Contoh, mohon maaf saya sendiri ada pembelajaran PAI, ada literasi. Literasi kamu tak kasih batasan, yang penting kamu selesai pada minggu depan. Katanya kamu selesainya kapan? Minggu depan. Caramu bagaimana? Ya itu usaha mencari tahu. Yang penting anak itu mau dan bisa. Contoh saya punya satu siswa Bapak Ibu, itu dianya itu mohon maaf, menurut saya membaca tidak bisa, tulis tidak bisa, tulis Arab itu tidak bisa, tulis Arab tidak bisa. Tapi saya yakin kamu pasti bisa, tenang saja, tulis saja. Dia itu nulis, pokoknya sebisanya dia, tahu ya ini ya, sebisanya dia. Terus bagus ini, nasib bagus. Meskipun saya sendiri tidak bisa membaca tulisan itu, tapi saya beri potensi. Bagus ini sudah bagus. Lanjutkan, Pak ini salah. Oh enggak salah, ini sudah bagus. Nanti diperbaiki nanti ya pelan-pelan. Tulisannya salah, tulisannya dia salah, terlewatkan. Pak ini kok kelewatan bagaimana? Jadi ya harusnya bagaimana? Ditulis ulang Pak. Bagaimana? Ya Pak terserah. Dia pun masuk lagi. Meskipun dia itu tidak bisa menulis Arab, lama-lama dia terbiasa dan termotivasi. Maksudnya seperti berbelajar yang diferensiasi. Jadi monggo kita sama-sama merubah pemikiran kita sama-sama memajukan sekolah kita dengan tuntutan yang ada sesuai dengan zaman, perubahan zaman. Lalu kita masuk di kurikulum merdeka. Lalu dia tadi proyek profil pelajar Pancasila. Dan ini juga sama. Banyak sekali tantangan di profil pelajar Pancasila mengenai proyek. Nah, kalau mindsetnya kita masih seperti itu, stagnan seperti itu, maka tidak ada perubahan. Maka perubahan tadi dari game tadi mulailah dari diri sendiri. Yang bisa merubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nanti lanjut. Oke, Bapak Ibu, teori posisi kontrol respon ini. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tumbuhan merasa bersalah di posisi yang kedua. Naren! Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur sama kepala sekolah? Terus,
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Di posisi tempat. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Posisi pemantau. Ini memang aktornya sama Naren ini. Naren! Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Tadi sudah terlihat ya perbedaannya. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Karena diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kalau dalam ilmu agama masuknya, kalau kita tahu, kalau kita sudah tahu di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali yang ada kitab Al-Hikam, itu ada bab tentang bagaimana cara mengontrol hawa nafsu. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa hawa nafsu itu sama halnya dengan udarian. Hawa nafsu itu sama halnya dengan udarian. Ya,
Ketika kita mau mengontrol kuda itu, apa yang kita lakukan? Apa ini? Kuda liar. Apa yang harus kita lakukan? Menjinakkannya. Ketika kita mau mengendari kuda, apa yang kita pegang? Tali kendali pada kuda. Nah, posisi kontrol ini ibaratnya seperti itu. Yang ada dalam diri kita memang harus dikontrol tenang menggunakan tali. Nah, tali itu diibaratkan dengan cara bagaimana? Belajar dan mau menerima. Ketika seseorang itu mau belajar dan mau menerima, insya Allah kita sudah ada pada posisi kontrol. Tetapi kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau menerima, kuda liar itu akan terus kemana-mana. Maka mengontrolnya susah. Nah, maka di sini sudah dijelaskan bahwa ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang paling dilihat adalah pada nomor 2 dan 3. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak bisa. Makanya teori Imam Ghazali sudah ada sejak ratusan tahun. Oke, secara ilmu agama. Nah, betul ini. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada yang berbeda. Karena saat maaf, ketika kita menemukan permasalahan yang sulit dipecahkan, maka yang dipecahkan adalah bukan bagaimana caranya anak itu atau diri kita keluar dari masa itu, bukan, tapi bagaimana caranya menyelesaikan solusi yang terbaik meskipun di dalam itu masih ada resiko di dalamnya. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak berisiko dan tidak ada masalah yang clear yang tanpa resiko. Ya, tidak ada. Pasti ada masalah, ada resikonya. Ada jalan keluarnya, ada resikonya. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat hubungan gagal, kolaborasi dan sebagainya. Kemudian model pemikiran menang dan kalah. Nah, model berpikir menang dan kalah ini adalah sebagai kebutuhan manusia. Kita sudah memahami, kita juga sebagai manusia biasa, anak juga sebagai manusia biasa. Mesti dia pemikiran aku ini, aku ini. Maka lebih tepatnya kita memposisikan di dalam posisi kontrol. Betul, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita ulas lagi bahwa di sini. Ya, disiplin positif ini. Nah, disiplin positif itu terdapat nilai-nilai. Ya, terdapat nilai-nilai. Nilai-nilai itulah yang digunakan untuk kita mengajar, mendidik, ya, untuk tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kalau kita sebut dengan kalimat akhlakul karimah atau sopan santun. Nah, kalau dalam ilmu agama kalimatnya dalam kitab ta'lim ada kalimat dengan wirai. Kalimat wirai itu apa? Kalimat wirai itu adalah memposisikan diri kita menjadi contoh. Menjadi, kalau dalam pendidikan itu namanya role model. Menjadi tauladan. Jadi tauladan. Nah, ini yang sering kita sampaikan. Kita itu sebagai guru, ya kita menjadi tauladan, menjadi contoh. Anak akan meniru kita. Nyatanya begini, nyatanya begini, sebagainya. Karena kita harus jadi. Lanjut. Kemudian nilai-nilai pesannya ini setiap tahun memiliki yang tadi sudah saya sampaikan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia karena dengan
profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang dipilih adalah karakternya. Di tahun 2013 yang dinilai sama karakternya. Yang ditekan adalah karakternya. Maka ketika ada kurikulum tertentu, kemudian juga model yang tertentu, sebenarnya sama Bapak Ibu. Sebenarnya sama. Yang ditekankan adalah sopan satu karakter. Apalagi sebagai orang Indonesia yang ramah, yang terkenal dengan ramah dari hati murah sendiri. Menolong, suka menabung. Ada kebutuhan dasar manusia. Jadi sudah ada kebutuhan ini tadi sudah digambarkan. Kemudian nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Anak-anak, tolong diperhatikan. Ini tidak hanya Bapak Ibu guru juga, tapi juga kalian. Kenapa? Bapak Ibu guru juga membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu guru juga membutuhkan kasih sayang. Bapak Ibu guru juga membutuhkan penguasaan, membutuhkan kebebasan, membutuhkan kesenangan. Ketika kalian menuntut A, B, C, D, E, F, G, maka kalian harus tahu dulu kondisi dari Bapak Ibu guru. Demikian juga Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan mengerti kondisi kelas bagaimana cara pembelajarannya. Gitu. Biar imbang, seimbang. Semua manusia membutuhkan itu. Tidak ada yang mulai dari kecil sampai yang sepuh, semuanya butuh. Nah, tapi bagaimana kebutuhan ini supaya kita terpenuhi? Tergantung dalam posisi kontrol kita tadi. Ada yang menginginkan kebebasan, ada yang menginginkan kesenangan, tapi tidak memperhatikan yang lain. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan sebagainya. Yang penting aku senang, tapi kita tidak mengetahui kebutuhan orang lain. Ini juga repot. Anak-anak, yang penting saya senang. Bu, tidak usah pelajaran ya Bu. Nah, kalimat seperti itu kalimat kebebasan atau kesenangan? Ayo, kebebasan atau kesenangan? Bu, tidak usah pelajaran ya Bu. Pak, tidak usah jam kosong saja ya Pak. Kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Ya kebebasan ya kesenangan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu guru membutuhkan nomor satu kebutuhan bertahan hidup, membutuhkan penguasaan. Jadi harus mix, dua-duanya harus berkolaborasi. Tidak hanya untuk Bapak Ibu, jadi juga anak juga paham ya. Lanjut. Kemudian teori motivasi pelaku manusia ini menghindari kenyamanan, kemudian imbalan harga diri. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf, hati-hati dalam ketiga ini. Ketiga ini itu membawa dampak, masing-masing juga membawa dampak. Contoh, untuk menghindari tidak nyamanan atau hubungan. Menurut saya, kita sendiri juga tahu bagaimana tugas kita sendiri. Allah aku sih penting ngajar, penting aku happy, asik, repot. Nanti kenapa orang lain yang menjadi untuk mendapatkan tambahan tugas yang lain? Padahal seperti kita mampu, sebetulnya kita mampu Bapak Ibu. Tapi karena keinginan kesenangan tadi, karena dari kebebasan, snack aja, kalau saya tugas hubungan dan sebagainya, akhirnya orang lain yang mendapatkan tugas itu. Padahal kita mau, padahal sudah ada fokusan juga, termasuk kalian di dalam kelas juga sama. Sebetulnya kita mampu untuk menangani konsep ini, tapi kenapa harus dilakukan pada orang lain? Padahal orang juga mempunyai kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Banyak. Kemudian selanjutnya, nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan, nah hati-hati di sikap ini. Ya, karena apa? Kalau kita hanya berfokus pada keuntungan diri,
tidak akan menjadi orang-orang yang egois. Dalam bahasa pendidikan ada yang namanya sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu apa? Ini sebelum masalah. Sum'ah artinya gampang kita. Sum'ah itu mengidakan diri supaya kita terlihat wah di hadapan orang lain. Tidak seperti apa? Tidak seperti bahasanya congkak. Oke. Bukan sama. Ini cara bahasa Jawa ini boleh lain. Iya, paham ya? Nah, ketika seperti itu, nah itu berarti ada sesuatu yang diinginkan, target keinginan orang lain. Ini dampak negatifnya. Ini dampak negatif. Ini dampak negatif. Makanya hati-hati gitu. Nah, kita anak juga hati-hati. Ya, hati-hati. Lanjut. Nah, kemudian perilaku manusia ini adalah ini. Yang terakhir yang kedua adalah sebenarnya teori memanusiakan manusia ini. Memanusiakan manusia, kita mengerti kebutuhan orang lain, kita juga mengetahui kebutuhan kita sendiri. Nah ini kalau kita berbicara dengan banyak orang, pasti itu diserang. Artinya diserang itu apa? Banyak pro dan kontra. Padahal tujuannya tidak seperti itu. Tujuannya adalah untuk memajukan khususnya diri kita sendiri dan pendidikan yang ada di sekolah. Menanti, nanti ya, oke. Lanjut. Kemudian, nah ini lanjut aja. Saya tadi sembilan institusi dan kontrol, tadi sudah saya jelaskan hukuman kesulitan sanksi ini boleh. Hukuman itu boleh Bapak Ibu, tapi dengan porsi tertentu. Contoh, misalnya sendiri, pada jam olahraga, kamu telah datang, anak telah datang, kamu disuruh, sekarang lari, putar lapangan 3 kali, itu masuk hukuman atau konsekuensi. Pada jam olahraga, kamu telah datang, terus kamu disuruh lari, putar lapangan 3 kali. Temannya lari atau belum? Gimana? Temannya sudah lari atau belum? Temannya duduk, posisi duduk. Tapi kita tidak tahu apakah demikian sebenarnya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Sebelumnya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Gimana? Nanti kalau salah lari gitu dulu. Nah, tiba-tiba langsung menyuruh lari. Nah, pada saat hal-hal seperti itu, kita perlu tahu pada jam apa. Kita memberikan apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi, tergantung pada jam pembelajaran pada saat itu. Kalau pada jam pembelajaran olahraga kan ada kaitannya dengan fisik. Selama itu tidak menjadikan permasalahan yang besar, sebetulnya hukuman itu diperbolehkan, tetapi dengan porsi yang sedikit. Karena ketika ada konsekuensi, kemanfaatan apa yang diambil dari anak itu? Contoh jam olahraga, oh nanti sekalian olahraga. Boleh atau tidak? Boleh, tapi nek jam olahraga datang kamu telat, sekarang butuh lapangan 100 kali. Ah, ya nggak boleh. Itu namanya bukan konsekuensi tapi hukuman. Lanjut ya. Kemudian restitusi. Nah, Bapak Ibu, restitusi itu adalah masalah-masalah yang kecil, bukan masalah-masalah yang besar. Contoh, nah ini tadi saya sudah mewanti-wanti. Itu sih Pak Tulus itu takut sih masalah besar. Masalah yang kecil itu yang direstitusi. Jika masalah besar, maka masuknya bukan restitusi. Masih ada format-format yang lainnya dalam dunia pendidikan. Contoh, mohon maaf, perkelahian dijual dengan menggunakan seragam sekolah. Apakah harus direstitusi? Tidak. Tapi apakah bisa direstitusi? Bisa. Betul gitu. Paham. Jadi ada kadarnya sendiri Bapak Ibu. Ada kadarnya sendiri mana yang bisa direstitusi, mana yang tidak bisa direstitusi. Betul gitu.
Kemudian apa lagi? Misalnya anak, contoh saya lagi nih, bukannya saya ingin nyobakan diri nih, pembelajaran saya. Terus tidak menulis literasi, lanjutkan minggu depan sampai 200, itu konsekuensi. Kemudian pas pembelajaran saya kok tidak bisa baca, saya baca. Ya misalnya. Kemudian yang lain baca sendiri. Cara kita berdiskusi anak. Apakah harus diambil contoh seperti video tadi? Tidak. Boleh menggunakan cara yang itu di dalamnya adalah tidak menjustifikasi anak, mendiskriminasi anak tersebut. Mantap, oke? Sekarang monggo tanya jawab silakan. Pak Budi, Pak Budi. Pak Budi, monggo Pak Budi. Oke. Jawab. Iya. Iya, Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sedikit saja Pak. Tadi melanjutkan pertanyaan dari Pak Tulus ya, mengenai hukuman ataupun apa konsekuensi gitu ya. Kalau pembelajaran itu ada yang bernama diferensiasi ya, kita melihat karakter anak, bakat minat supaya menyenangkan gitu Pak ya. Jadi cara kita mengajar tiap anak atau individu itu bisa berbeda, bisa secara kelompok ataupun individu masing-masing. Dan untuk menghukum atau memberi konsekuensi pada anak, apakah caranya itu sama seperti tadi atau bisa berbeda-beda tiap karakter anak tersebut seperti itu Pak? Oh bocah, maaf bukan nakal ya, bocah yang kurang gimana gitu diperlakukan sama dengan anak yang penakut kan beda Pak. Anak penakut dipanggil itu udah beda Pak, yang udah Pak Luang gigi gimana. Tapi kalau anak yang notabene mengatakan nakal itu dipanggil aja ya mereka sudah malah biasa. Oh di proses gampang. Nah, sorry Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang ya, ini istimewa sekali pertanyaan Pak Budi. Bagaimana caranya penanganan yang ini berbeda tadi? Apakah sama? Tadi sudah saya jawab Pak Budi bahwa penanganan anak itu berbeda-beda. Tinggal bagaimana tugas kita sebagai guru yang namanya mendidik, yang namanya mendidik tidak sehari dua hari. Bahkan ini kita taklim itu terdapat kalimat dan itu jelas yang jelas bahwa apa, sekolah itu dalam mendidik anak itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam kitabnya namanya taklim sudah berapa ratus tahun yang lalu itu jadi jelas membutuhkan waktu yang sangat sering kita pelajari. Ilmu sosial sebenarnya membutuhkan waktu itu sering waktu zaman ini. Nah, dia pakai waktu zaman itu membutuhkan waktu yang lama. Maka di kitab taklim yang pertama dikatakan kudu tenaga. Dalam diri itu harus tenang. Tidak hanya usahus yang penting kelompok kelas dan sebagainya, tidak. Yang kedua membutuhkan kecerdasan, termasuk yang kita bahas ini. Kita belajar di sini itu juga membutuhkan kecerdasan. Bagaimana caranya anak cara menangani anak tersebut. Bapak Ibu Pak, khususnya Pak Budi, tahun 2017 saya itu pernah menjadi tempat curhatnya 3 anak. Yang pertama itu saya, anak yang notabene dia tidak nakal, tapi mempunyai masalah yang berat di keluarga. Kemudian yang kedua anak yang ada, menurut saya bukan anak nakal, aktif, anaknya aktif. Kemudian di keluarganya sudah mendukung, maksudnya keluarganya baik-baik saja. Yang ketiga adalah Nyun Sewu, cara gambarnya sangat membutuhkan kasih sayang. Cowok cewek, cowok cewek. Itu yang kasus pertama. Kasus pertama tadi, anaknya tidak, menurut saya tidak. Kemudian tidak banyak dan sebagainya. Nah, itu dia sering curhat saya, Pak. Masalah yang di sini ini, saya tak tahu bilang solusi, mendampingi dia. Dan seperti itu. Nah, alhamdulillah
sampai saat ini pun anaknya masih komunikasi dengan saya. Bahkan kemarin sempat tidur di rumah saya. Kamu, sama temennya. Itu tahu ya. Penanganannya berbeda Pak. Gitu Pak, penanganannya berbeda. Nah, bagaimana memposisikan diri kita? Nah, itu tadi loh. Tadi dalam penjelasan dari solusi kita sebagai teman, posisi kontrol, ada penghubung, kemudian kita punya manajerial. Itu posisinya kita seperti itu. Nah, sebagai siswa juga sama. Sebagai siswa juga sama. Sebagai siswa juga harus mengerti bagaimana kondisi bahwa itu dulu. Karena itu cara sekolah wajib takdir terhadap guru. Betul ya? Lalu gini Pak Budi ya? Oke Pak. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya mohon Pak Tulus tadi. Pemberian karakter kebutuhan besar manusia. Yang kelima tadi itu. Ini ceritanya baru ini hari Selasa pagi. Saya Selasa pagi membuka HP. Ada siswa saya yang izin tidak masuk karena ibunya di rumah sakit. Tetapi keinginan si anak itu ingin ulangan di jam pertama. Lalu selesai ulangan dia izin pulang, tetapi sendirian, tidak dijemput. Sementara peraturan sekolah ketika pulang kan harus dijemput. Mohon maaf, antara ayah dan ibunya sudah tidak bersama. Yang menunggu ibunya itu budinya, dia tidak ada yang menjemput. Jadi kebutuhan dia bertahan hidup, dia ingin ulangan. Setelah selesai ulangan menunggui ibunya di rumah sakit. Saya sebagai wali kelas harus bagaimana, teman-teman? Jadi kira-kira Pak Tulus dalam kondisi itu menurut dirinya itu kondisi yang terbaik, solusi pertama menurut dirinya dulu gitu. Nah, posisi yang terbaik menurut dirinya dulu Pak Tulus. Ketika melakukan pasti dirinya mempunyai solusi A, B, C, dan D. Ketika juga punya solusi A, misalnya, itu sisi negatifnya apa Pak? Ini saya bertanya, saya menjawab. Iya. Masuk Pak Budi. Pergi. Teman-teman Pak. Terus ada saya tadi selanjutnya Bu yang kotak-kotak tadi. Yang saya apa? Menghindari ketidaknyamanan. Saya di situ hanya menggunakan kalimat Tadi, kok bisa dijawab ini? ya ini Oke. ya jawabnya Oke. mohon maaf Mbak, sesuai aturan sekolah harus dijemput ketika pulang. Karena kami khawatir kalau nanti di jalan ada apa-apa. Ya itu. Pokoknya saya memaksa ada saudaranya sampai sini menjemput. Nah itu cara saya betul atau salah? Betul. Itu kan melanggar tadi Pak. Iya Pak. Tidak. Gini Pak. Ketika kita memunculkan solusi itu, maka saya tadi sudah mengatakan bahwa setiap permasalahan itu ada apa namanya kesulitannya atau ada hal negatifnya. Pasti setiap solusi itu pasti ada hal negatifnya. Tidak ada di dunia ini permasalahan yang tidak muncul hal negatif. Pasti ada. Nah, ketika jenengan sudah memunculkan yang seperti itu, positif dan negatif justru jenengan sudah pertimbangkan. Nah, keputusan itulah yang menjadi dasar jenengan untuk menyelamatkan jenengan juga menyelamatkan dari sisi lain. Itu sudah bagus Pak. Jadi betul saya. Betul. Jadi solusi itu ada positif dan negatifnya. Maka positifnya banyak yang mana, positif negatifnya yang mana yang banyak. Ketika posisi negatifnya banyak, ada nggak posisi yang positif yang lebih banyak? Ada nggak ketika posisi kita positif sudah kita rencanakan, kemudian muncul posisi negatif yang lebih mengkhawatirkan lagi? Jadi
yang dilakukan Pak Sri sudah benar. Maka kita sebagai bapak ibu dosen, kita sebagai pendidik, maka perlu memunculkan yang seperti ini. Solusi-solusi terbaik. Tapi apakah ada solusi yang lain? Pasti ada. Pasti ada. Apalagi kita satu, misalnya kalau rumah sakitnya misalnya gini Pak, rumah sakitnya di SH atau di sisi komunikasi, kemudian nah kalau di 57 berarti wah, nah jadi sudah tepat. Apalagi di cedera-cedera ini ya, di cedera ini, kemudian orang-orang sudah bilang, Pak, ini menurut saya tidak bisa menjemput karena ada ini saya tidak ada yang tersari atau tadi saya belum izinnya dan langsung menuju ke rumah sakit. Rumah sakit yang mana begitu disertifikasi misalnya atau di KSO cedera. Apakah ketika kita memberikan izin anak untuk keluar sekolah itu tanpa dijemput orang tua melanggar peraturan, melanggar Bapak Ibu. Jadi kan ada solusi tadi gitu. Tapi bagaimana dengan kondisi anak tadi, dengan kondisi yang ada di rumah sakit? Ketika kita tetap dengan kekeh dengan peraturan itu, dan sakit anaknya jadi di rumah sakit. Apalagi waktunya sudah ngerti. Tapi nih rumah sakitnya ada di Pati, terus kemudian bawa motor sendiri. Nah ini sangat berisiko sekali bagi sekolahan dan bagi anak. Maka sudah tepat mengambil posisi kita lulus disebut anaknya supaya tepuk tangan ke Pak Lulus. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Pak Agus mengenai tugas literasi yang harus dilakukan tiap jam pelajaran tersebut? Apakah itu tidak memberatkan siswa? Karena siswa tidak hanya punya tugas di satu mata pelajaran itu, ada tugas yang biasanya malah kalau ada murid yang lupa, biasanya malah murid itu mengerjakan literasi di jam pelajaran mata pelajaran lain. Bagaimana tanggapan Bapak dan solusinya? Ya, terima kasih, tepuk tangan biar lebih setuju Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sangat istimewa dan menarik sekali. Kebetulan adalah saya guru agama satu-satunya yang menerapkan literasi tiap hari. Yang pertama, Bapak Ibu, anak-anak, kenapa dalam pembelajaran PAI saya menerapkan wajib literasi setiap minggunya 5 ayat beserta artinya. Yang pertama adalah proses disiplin. Proses disiplin. Oke, kenapa harus ada proses disiplin dalam pembelajaran PAI? Kita tahu dosen pembelajaran PAI adalah berfokus pada akhlak. Itu harus yang pertama. Yang kedua, mengajarkan anak untuk tetap membaca Al-Quran. Saya yakin saya bangga sekali kepada anak bahwa saya yakin di rumah itu pasti membaca Al-Quran, pasti itu. Setiap minggu itu pasti membaca Al-Quran. Nah, untuk menopang itu, membantu itu supaya melancarkan lagi, maka adanya literasi. Yang ketiga, anak-anak yang belum bisa membaca supaya fokus. Makanya dalam pembelajaran PAI saya setiap jam pertama itu ada namanya mengaji sesuai dengan jilid dan kemampuannya. Ada yang jilid 1, ada yang jilid 2, jilid 3, 4, 5, bahkan ada yang awal. Artinya apakah saya menerapkan penguasaan? Betul. Saya menerapkan penguasaan untuk apa? Untuk kemajuan siswa. Apakah itu membosankan? Pasti membosankan. Tetapi supaya bagaimana tidak membosankan, maka saya beri kebebasan kepada anak. Kebebasannya apa? 1. Literasi silakan dikerjakan dalam 1 minggu. Kerjakan di rumah. Apakah literasi wajib dikerjakan di sekolah? Tidak. Kerjakan di rumah dalam waktu 1 minggu. Kemudian yang kedua, apakah
pembelajaran ketika membaca ayat Al-Quran itu wajib saya dikte? Tidak. Aku belajar dengan teman kamu sendiri. Apakah wajib harus mendapatkan sinyal-sinyal? Ada targetnya. Tetapi ketika anak itu tidak mau, ya wis semua gak apa-apa. Wis tenan ayat kan ada berbiro sekian Pak. Wis yo bagus sudah. Saya cuma. Jadi hal-hal yang positif tadi saya sudah katakan pasti ada negatifnya. Tapi bagaimana supaya hal positif itu lebih positif lagi daripada hal tapi apa sih apa itu lebih baik. Maka kita serahkan kepada anak. Ada memang tugas-tugas tertentu yang memusahkan, tetapi itu sifatnya wajib seperti pembelajaran saya. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bagian dari semua. Semoga kita bersama-sama di sini bisa menjalankan pendidikan mereka dan membawa perubahan yang positif bagi sekolah kita. Terima kasih. Itu saja dari saya. Para minta maaf. Tepuk tangan yang untuk semua. Ini saya